Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Mince Mulikale, Pendeta Jemaat dari Bukit Kasih, Surabaya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan bersatu sejenak, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami bisa mengerjakan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami memperoleh hikmat untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Lalu bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, kita bisa buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a. Bacaan kita pada saat ini akan dibacakan oleh anak PA dari Bukit Kasih Surabaya, adik Marcelo Ricci Taruma Seli. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4a. Beginilah bunyinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Terima kasih Adik Ricci yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita. Anak yang hebat, anak yang berani sebagai penerus gereja dan bangsa. Sahabat GPIB, saat kita mengalami kepenatan, keletihan, kelesuhan dalam menjalani hidup ini, maka istirahat adalah solusi yang tepat agar tubuh kita kembali mengalami kebugaran. Jangan berani memaksa diri jika tubuh sudah memberikan sinyal ketika dia butuh untuk diistirahatkan, karena bisa berakibat fatal. Kita tidak bisa bekerja secara terus-menerus, kita juga perlu memiliki hubungan yang intim dengan Sang Pemberi hidup. Sebab itu kita harus berhenti untuk mengistirahatkan tubuh kita, bukan hanya untuk memulihkan tubuh kita, tetapi juga sekaligus untuk memuliakan Tuhan. Di saat istirahat inilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita butuh penyegaran iman untuk semua masalah dalam hidup ini yang membuat kita stres. Kita butuh dikuatkan oleh firman Tuhan. Maka di saat istirahat inilah ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita bisa disegarkan kembali. Sahabat GPIB, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka pada hari ketujuh ia beristirahat dan memberkati semua ciptaannya. Tuhan berhenti dan memberkati serta menguduskan hari ketujuh itu. Allah juga melalui Musa menyuruh umatnya untuk menguduskan hari Sabat dengan tujuan supaya umat diajar
mengingat bahwa Allah pencipta langit dan bumi, sehingga ia layak untuk dipuji dan juga untuk disembah. Kita memerlukan waktu untuk istirahat. Manusia membutuhkan waktu istirahat. Bukan hanya itu, tetapi juga tanah, hewan, semuanya butuh untuk istirahat. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran 23 ayat 12. Termasuk juga tanah. Di dalam Imamat 25 ayat 3 dan 4 dikatakan 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Jadi baik hewan maupun tanah diberikan waktu untuk istirahat supaya kehidupannya kembali sejahtera. Sahabat GPIB, apa jadinya jika manusia, hewan, dan tanah tidak istirahat? Ini terbukti ketika COVID melanda dunia ini, termasuk di Indonesia. Sahabat GPIB, ternyata dampak positif COVID terhadap alam ini sungguh luar biasa baik, di mana terjadi penurunan tingkat polusi udara, sehingga udara bisa menjadi bersih, langit terlihat lebih bersih, langit terlihat lebih cerah. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain secara global. Dengan diberlakukannya PPKM atau lockdown, semua manusia diam di rumah. Manusia tidak bekerja, manusia tidak mengendarai kendaraannya, mesin-mesin pabrik tidak beroperasi, manusia tidak lalu lalang, tidak berwisata, tidak bekerja. Dan apa yang jadi? Apa yang terjadi? Bumi ini menjadi bersih. Ternyata bumi ini masih tetap bisa bersih, asalkan kita mau bijak dalam mengelolanya. Sahabat GPIB, semoga di masa Paskah yang sedang kita hayati bersama, kita semakin menghayati kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kasih-Nya yang bahkan rela merengkuh keberdosaan kita melalui pemberian diri anak-Nya. Semoga cinta kasih Kristus merasuk di dalam hati kita, dan olehnya bersama dengan seluruh ciptaan yang lain, kita hidup memuliakan Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kita gunakan semesta ini, kita gunakan alam ini secara bertanggung jawab. Kita memelihara pemberian Allah ini dengan baik. Bersyukurlah sahabat GPIB, jika hari ini kita masih bisa melihat alam yang indah, dunia dan segala isinya. Ini adalah bukti dari kasih setia Tuhan yang agung dan mulia. Kita dapat melihat kemuliaan Allah melalui bunga. Kita dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui gunung-gunung. Kita dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui samudra raya. Karena itu melalui bacaan kita hari ini, kita semua diajak untuk bersyukur atas bumi dan segala isinya yang disediakan Allah bagi kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia dan keutuhan ciptaannya. Mencintai dan merawat bumi menjadi ungkapan dan perwujudan rasa syukur manusia atas kehidupan yang telah disediakan Allah bagi hidup manusia. Karena itu sahabat GPIB, mari kita mengelola dan merawat bumi ini dengan lebih baik, supaya bumi ini bisa bersih dan mulai dari diri sendiri.
mulai dari rumah kita, bagaimana kita mengelola sampah, dan jangan terlalu banyak memakai plastik yang sekali pakai. Ini akan terjadi penumpukan sampah plastik dan tidak bisa diurai oleh alam. Mari jadikan bumi ini menjadi tempat dan sarana perjumpaan manusia untuk beribadah dengan Sang Sabda itu, yaitu Yesus Kristus. Dia menghendaki supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa. Terlebih bahan pangan yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia, merawat dan menjaga bumi yang Tuhan mandatkan kepada kita merupakan ibadah yang aktual yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu gereja membutuhkan para pelayan, gereja membutuhkan para pemimpin yang mau peduli terhadap alam ini, yang mau peduli terhadap kerusakan alam ini, dan mau menjadi pembaharu bagi perkembangan gereja ke depan. Gereja hadir dalam dunia ini untuk menjalankan misi Allah, yakni ikut menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Jadi, siapakah kita sehingga kita berani menghancurkan bumi ini? Kita bukan pemilik bumi ini. Kita hanya disuruh untuk menjaga dan merawatnya, bukan merusaknya. Karena itu sahabat GPIB, jadilah solusi dan bukan polusi. Tuhan memberkati kita dan semua alam ciptaannya. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau yang sudah memberkati semua ciptaanmu, dan juga Engkau yang memberi mandat kepada manusia untuk merawat dan mengelola alam ini. Tetapi ya Bapa, karena keserakahan manusia sehingga bumi ini menjadi rusak. Bumi ini menjadi hancur. Karena itu ya Bapa di sorga, melalui kebenaran firman-Mu ini kami diingatkan untuk bekerja sama bersama dengan Allah untuk merawat bumi yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk keindahan alam semesta ini, dan kami bisa melihat kehadiran Tuhan lewat berbagai peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian alam ini, bahwa Tuhan ada, Tuhan senantiasa berkarya, dan Tuhan senantiasa ada dan menyertai. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk mandat yang Tuhan berikan. Dan biarlah ketika kami melakukan aktivitas kami di hari ini, kami diingatkan untuk menjadi solusi bagi alam ini dan bukan menjadi polusi. Terima kasih, kami mau serahkan semua jemaat-Mu, semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini akan melakukan aktivitasnya ya Bapa. Tuhan sertai dan berkati, lindungi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dan lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan juga ya Bapa untuk program Night Call dan Morning Call GPIB yang menjadi sarana dan perpanjangan tangan Tuhan untuk terus memberitakan kabar berita sukacita, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Kuatkan mereka ya Bapa di sorga, yang Engkau jumpai sedang bergumul dengan kehidupan ini, dan Tuhan Yesus tetap berjalan bersama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi majelis sinode, Engkau sertai berkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat bagi mereka selaku pemimpin, sehingga mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang terus hadir
untuk bekerja sama merawat alam ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami mau persembahkan seluruh hidup dan bakti kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.